masyarakat Indonesia, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Bunga, saya mahasiswa profesi nurse dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kanker laring, yang meliputi definisi kanker laring, penyebab dan faktor resikonya, klasifikasi dan stadium dari kanker laring, tanda gejala yang muncul pada pasien kanker laring, pemeriksaan penunjang untuk mengidentifikasi kanker laring, penata laksanaan atau cara penanganan pada pasien kanker laring. Sebelum saya menjelaskan tentang definisi dari kanker laring, saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran seperti apa sih laring itu. Di sebelah sini adalah gambar dari laring kita. Laring merupakan saluran pernafasan bagian atas yang terdiri dari tulang rawan yang berbentuk seperti corong. Laring umumnya terbuka, namun kadang-kadang tertutup ketika menelan makanan untuk melindungi jalan nafas kita. Fungsi lain dari laring adalah membuat manusia dapat bersuara dan juga berbicara. Karena di dalam laring kita juga terdapat pita suara atau disebut dengan glotis. Yang artinya, kanker laring merupakan pertumbuhan sel ganas yang terjadi pada laring kita. Apa yang menyebabkan atau yang memicu pertumbuhan sel ganas yang terjadi pada laring kita? Berikut ini penjelasannya. Konsumsi alkohol yang berlebihan dan penggunaan jangka panjang. Yang berikutnya adalah merokok atau sebagai orang perokok aktif. Kok bisa? Kandungan pada alkohol dan tembakau bersifat karsinogenik yang menyebabkan mutasi pada DNA yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker pada tubuh. Yang berikutnya adalah terpapar oleh debu kayu, uap cat, dan zat kimia tertentu yang digunakan pada industri metal, minyak, plastik, dan tekstil. Jenis kelamin laki-laki 4 kali lebih beresiko daripada perempuan. Yang berikutnya adalah orang yang usianya lebih dari 65 tahun beresiko lebih tinggi terhadap terjadinya kanker laring. Kemudian, pada pasien yang mengalami GERD atau peningkatan produksi asam lambung menyebabkan korosif pada laring. Laring kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah daerah supraglotis, glotis, dan subglotis. Untuk stadium kanker laring itu sendiri dibedakan berdasarkan letak terjadinya pertumbuhan sel ganas pada laring. Apakah terjadi pada supraglotis, glotis, atau subglotis? Berikut ini penjelasannya. Ini adalah tabel pembagian tingkat tumor primer yang dibedakan berdasarkan lokasi terjadinya pertumbuhan sel ganas yang ada pada laring kita. Dan berikut ini merupakan pembagian stadium yang dikategorikan berdasarkan tingkat tumor primer yang berbeda-beda pada supraglotis, glotis, dan subglotis. Tanda gejala yang umumnya terjadi pada pasien kanker laring adalah suara serak yang terjadi pada 2 minggu awal, kemudian nyeri pada tenggorokan, ada benjolan pada daerah leher, di daerah sini, teraba benjolan, kemudian mudah tersedak, mungkin dikarenakan karena adanya benjolan tersebut, sehingga katup pada laring sulit untuk membuka dan menutup, sehingga pasien tersebut mudah tersedak. Yang berikutnya adalah pasien menjadi sesak nafas,
dan nyeri tenggorokan yang menjalar sampai ke telinga yang diakibatkan terjadinya penyebaran pertumbuhan sel ganas ke organ-organ yang lainnya. Ketika dijumpai tanda dan gejala seperti tadi, pasien akan dilakukan pemeriksaan yaitu pada laringnya. Pemeriksaan pada laring dibedakan menjadi dua, ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung, pasien akan dilakukan pemeriksaan yang bernama laringoskop. Kemudian secara tidak langsung, pasien akan diperiksa dengan menggunakan kaca laring yang akan dimasukkan melalui mulut kita dan akan dilihat melalui kaca tersebut seperti apa kondisi laring kita. Pemeriksaan yang berikutnya, pasien akan dicek darahnya, diperiksa darah lengkap, kemudian dilakukan pemeriksaan foto ronsen pada parunya untuk melihat kondisi paru, apakah sudah terjadi penyebaran sel ganas pada paru-parunya atau tidak. Yang berikutnya adalah dilakukan CT scan pada laring untuk melihat bagaimana keadaan laring. Penata laksanaan atau penanganan pada pasien kanker laring secara medis yaitu dilakukan terapi sinar radiasi, operasi yang bernama laringektomi, dan kemoterapi. Berikut ini penjelasan detailnya. Tindakan operasi yang bernama laringektomi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, laringektomi parsial atau sebagian dilakukan pada stadium awal. Yang kedua, laringektomi total dilakukan apabila pasien mengalami tingkat kekambuhan tinggi setelah kemoterapi dan juga terapi radiasi. Yang berikutnya adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan terapi dengan cara memberikan obat sitostatik untuk merusak dan membunuh sel-sel kanker. Yang berikutnya adalah terapi radiasi. Terapi radiasi merupakan terapi yang menggunakan sinar X berkekuatan tinggi, dilakukan secara eksternal pada area leher atau dari luar, tetapi bisa tembus dan mampu membakar sel-sel kanker. Terapi radiasi dilakukan pada pasien stadium awal untuk mempertahankan fungsi laring dan kualitas suara dan kemampuan menelan. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang kanker laring. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan kita bisa lebih peduli terhadap kesehatan kita. Keep healthy and be happy. Bye!